Tanpa disadari, banyak manusia hidup dibentuk oleh pandangan-pandangan yang salah, yang membatasinya, yang justru membuatnya tidak bergerak kemana-mana, tidak maju. Misalnya, pandangan yang berkata, "Oh, kalau anak desa itu jangan bermimpi untuk sekolah tinggi-tinggi, apalagi mau jadi dokter. Oh, kalau orang cacat itu jangan bermimpi untuk bisa hidup normal dan berprestasi seperti orang lain. Tidak mungkin. Oh, kalau sudah lanjut usia, itu berarti tidak produktif, tak banyak yang bisa dilakukan lagi. Oh, kalau kamu tak punya ijazah sarjana, itu berarti jangan mimpi untuk bisa hidup sukses dan berhasil." Dan sebagainya. Siapa bilang? Tak terkecuali kita orang-orang Kristen. Juga banyak dari kita yang hidupnya terpenjara oleh pandangan-pandangan yang salah itu. Bisa datang dari penilaian masyarakat, bisa datang oleh karena kita punya pandangan yang negatif tentang diri sendiri, bisa oleh karena pengalaman yang buruk di masa lalu, bisa oleh karena kondisi fisik, kecacatan, dan sebagainya. Yang membuat kita tidak berani punya cita-cita, yang tidak membuat kita punya keberanian untuk bermimpi lebih. Tetapi ada sebuah cerita di Alkitab. Kisah di gerbang indah Bait Allah, seperti yang tertera dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10, membangkitkan inspirasi kita. Ada seorang pengemis. Dia terpenjara secara fisik oleh kelumpuhan fisik yang dideritanya. Memang ia lumpuh sejak kecilnya. Tetapi bukan cuma itu, jiwanya juga terkungkung dalam tempurung yang melumpuhkan, yaitu pandangan yang salah pula. Seolah-olah tidak ada yang bisa dilakukannya lagi selain daripada yang dilakukannya tiap-tiap hari, yaitu mengemis, dan mengemis. Tetapi hari itu, Tuhan menjumpai dia melalui dua orang rasul, yaitu Petrus dan Yohanes. Kepada mereka, pengemis ini tentu tidak berani berharap apa-apa selain memohon dan meminta sedekah, uang receh. Dia berpikir memang itu jatahnya. Mana berani dia berharap lebih daripada uang receh. Dia seorang pengemis. Tetapi Petrus mengguncang harapannya itu dengan memberikan kepadanya sebuah pemikiran yang tak pernah ada di benaknya. Petrus memancingnya dengan pikiran tentang bukan uang receh, tetapi emas dan perak. "Emas dan perak tidak ada padaku," kata Petrus, seolah-olah dia mau mengatakan kepada orang ini, "Berpikirlah lebih. Berpikirlah lebih daripada yang kau pikirkan sekarang." Dan sebelum orang itu memberi reaksi, Petrus pun segera menyambutnya lagi dengan sebuah pesan kebenaran yang tidak pernah singgah satu detik pun dalam pikiran dan jiwa orang itu, yaitu bahwa Tuhan menyuruhnya untuk berjalan. Pembatas di pikirannya seperti diterabas. Tuhan menyuruhnya berjalan. Dan memang benar, yang Tuhan mau adalah dia berjalan, dan Tuhan membuat dia berjalan. Dan bukan hanya berjalan, ia kemudian bisa melompat-lompat. Dan sudah pasti sesudah itu dia
bisa bekerja, dan sesudah itu dia bisa menafkahi dirinya sendiri, dan sesudah itu dia tidak perlu mengemis lagi. Bukankah itu dahsyat? Nick Vujicic, pemuda Australia itu, adalah seorang cacat, buntung kedua tangan dan kakinya. Apa yang bisa dibuat orang cacat seperti itu? Tetapi ternyata oleh anugerah Tuhan, Nick Vujicic hidupnya tidak terpenjara oleh kecacatannya itu. Tuhan membuatnya menjadi seorang penginjil yang berhasil, penginjil mancanegara yang hidupnya memberkati jutaan manusia. Dan dia seorang pria yang mandiri, yang melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri, tidak bergantung belas kasihan orang lain. Bahkan Tuhan membuatnya bisa punya istri, punya keluarga. Semua orang mengira orang seperti ini akan hidupnya sangat terbatas, very limited. Tetapi Tuhan membalikkannya. Dalam perkenannya, ia dibuat menjadi seorang cacat yang hidupnya justru tidak terbatas. Lee Darmawan, anak desa itu, punya cita-cita tinggi menjadi seorang dokter. Semula semua orang meragukannya. Tetapi ia berjuang, berusaha untuk membuktikan itu. Dan dalam perkenan Tuhan, singkat kata, setelah melewati perjuangan yang panjang, ia berhasil lulus menjadi dokter ahli bedah di Jerman. Sesudah itu ia berkarya, pulang ke tanah air, berkarya, sampai mewujudkan salah satu impiannya, yaitu mendirikan rumah sakit apung yang pertama di Indonesia. Yang pergi ke pulau-pulau terpencil untuk menolong orang-orang sakit. Ada begitu banyak orang diberkati, dibantu, ditolong di pulau-pulau terpencil di Kepulauan Nusantara. Orang ini, orang yang berani bermimpi besar. Dan oleh karena cita-citanya yang tinggi, mimpi-mimpi besarnya, bahkan keberaniannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang out of the box, seringkali dijuluki sebagai dokter gila. Itulah Dr. Lee Darmawan. Oleh karena itu, ingatlah, jangan pernah membuat diri kita terkungkung oleh tempurung pandangan yang salah, yang membatasi kita. Siapa bilang orang yang disebut sebagai anak desa tidak bisa sekolah tinggi dan kemudian jadi menteri? Siapa bilang seorang anak yang cacat jari jemarinya tidak bisa bermain piano dengan baik? He ahli membuktikannya. Bermain piano dengan jari-jari yang amat terbatas karena cacat. Siapa bilang orang yang sudah lanjut usia tidak produktif dan tidak bisa berbuat apa-apa selain menantikan belas kasihan orang lain? Tidak, ada begitu banyak orang lanjut usia yang hidupnya produktif, yang kekuatan fisiknya sungguh mengagumkan, yang semangat hidupnya masih tinggi, dan yang hidupnya masih memberkati banyak orang. Siapa bilang kalau Anda tidak punya gelar sarjana, Anda tidak bisa hidup dan bekerja dengan sukses? Banyak orang sudah membuktikannya. Dalam hidup ini ada ungkapan, sky is the limit. Limitnya adalah langit, tak terbatas, cakrawala yang tak terbatas. Bagi kita, anak-anak Tuhan, God is the limit. Tuhan
Tuhan itulah batasnya. Kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang tidak mungkin terjadi, tidak ada yang mustahil terjadi. Kalau Tuhan berkenan, segala sesuatu bisa dan pasti terjadi. Siapa kita? Jangan ditentukan oleh apa kata manusia tentang kita. Menjadi apa kita, menjadi siapa kita, jangan ditentukan oleh kondisi kita semata. Biarlah pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Beranilah untuk bercita-cita lebih. Jangan takut untuk punya harapan-harapan dan mimpi-mimpi, bahkan mimpi-mimpi besar. Dan bersama Tuhan, lakukanlah perkara-perkara besar bagi kemuliaan-Nya. Bukalah kesempatan lebar-lebar untuk Tuhan bekerja dan menjadikan kita sebagaimana yang Dia rencanakan. Ayo, keluar dari tempurung yang membatasi dirimu itu, pandangan yang salah. Dan jangan lupa, di mata Tuhan, engkau lebih daripada yang engkau sangka. Dengan pikiran yang terbatas, kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Bahkan dengan pikiran yang diselimuti batas-batas penghalang, yang menjadi penghadang untuk melihat kebesaran karya-Mu, yaitu anggapan-anggapan yang keliru, takaran-takaran yang meleset, mitos-mitos yang menyesatkan, keyakinan-keyakinan yang palsu. Bebaskanlah kami, Tuhan, untuk bisa punya visi sejauh diri-Mu, untuk bisa punya mimpi seluhur maksud dan rancangan-Mu, untuk berani berharap seraya percaya akan kemurahan hati-Mu, untuk berani mengerjakan suruhan-suruhan-Mu. Mampukan kami untuk bangkit menuju hidup yang lebih bersemangat dan taat akan panggilan-Mu, agar hidup kami menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berseru doa. Amin.